Kali ini bersama saya lagi Ica di Santai Sore. Deh, kamar Ica tuh gitu. Santai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semantis TV. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Ica di Santai Sore. Nah, Santai Sore kali ini kedatangan salah satu siswa yang berprestasi nih di SMK Nurul Islam. Namanya Arda Restiani. Yuk kenalan dulu. Hai guys, nama saya Arda Restiani. Sekarang Arda kelas berapa? Sekarang kelas 12. Oh, udah naik kelas 12? Ya dong. Emang naik? Naik dong. Oh, bisa naik? Sembarangan. Gimana kemarin baru dibagi rawat ya? Ya. Hasilnya gimana? Duh, sangat tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Terus berarti kelas 12 nanti harus lebih Iya dong, ditingkatkan siap. lagi. Kalau sekolah mulainya kapan lagi sih katanya? Bulan sekarang sih, bulan Juli, Bulan tapi Juli. tanggal berapa ya? Tanggal 28 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Tanggal 28 kembali lagi di sekarang masuk ke kelas 12. Dari kelas 11 ke kelas 12. Kalau misalnya kelas 12 ada harus lebih bisa lagi mengontrol diri Anda di pelajaran. Iya. Saya kan mau lulus kan? Mau lulus dong. Mau lulus berarti belajarnya harus lebih giat. Siap. Iya. Ngomong-ngomong kemarin Arda katanya ikutan lomba ya? Iya, lomba musikalisasi puisi. Oh, musikalisasi puisi itu diadakannya di mana sih? Diadakannya online di Universitas Islam Nusantara kalau nggak salah. Islam Nusantara. Oh, gimana sih perasaan Arda mengikuti lomba online kemarin? Seneng sih, kayak apalagi dapet juara 2 kan. Gak nyangka aja gitu. Kalau misalnya untuk persiapan lomba online sendiri gimana sih Da? Apakah lebih rumit atau malah lebih gampang? Kalau persiapan sih nggak kerasa sih menurut Arda. Lebih nggak lebih rumit sih. Relax aja, santai aja. Kalau untuk musikalisasi puisinya kan katanya puisinya dibuat oleh Arda. Ya. Arda jago dong bikin puisi. Kemarin waktu bikin puisi waktunya berapa hari sih Da? Perlu waktu berapa hari? Bikin puisinya kayaknya 3 hari deh. 3 hari. 3 hari kan. Wow, judulnya apa? Halo Indonesia. Kalau misalnya untuk temanya sendiri emang dari sananya itu temanya Iya harus culture, aduh. Budaya gitu. Oh, budaya. Arda bikin puisi itu dalam waktu 3 hari. Iya. Kalau untuk kalau pas musikalisasi puisi Arda itu butuh penyesuaian mimik muka dan penghayatan. Arda latihan mimik muka sama penghayatannya itu kira-kira butuh waktu berapa hari sih? Latihan proses kemarin tuh kayaknya 3 minggu deh kalau nggak salah. Nggak sampai sebulan sih, 3 minggu, 2 mingguan lebih kayak gitu. Dan setiap latihan pasti bakal belajar lebih diasah lagi mukanya. Kalau boleh tahu siapa sih yang ngebantu Arda? Oh, Hari sih sama Bu Yuli waktu itu. Hari sama Bu Yuli. Kalau Bu Yuli lebih ke ekspresi ya? Ya. Bu Yuli mah ekspresif banget ya. Susah kan? Diomongin. Susah kayak Bu Yuli. Harus serius sama Bu Yuli mah. Tapi emang Ibu Yuli itu jagoan gitu kalau misalnya urusan penyampaian mimik muka ya. Berarti Ica juga harus belajar ya? Iya dong. Harus belajar lagi. Ada juga harus belajar lagi. Oh iya, ada ngomong-ngomong puisi, Arda itu suka puisi kira-kira sejak kapan sih? Arda suka puisi itu dari kelas 3 SD sebenarnya. Kelas 3 SD. Kayak waktu itu sering kayak nulis-nulis random aja sih, nggak ada niatan untuk di-up atau dipublikin ke teman-teman. Kayak udah biasa aja, aku sekedar suka ngerangkai kata-kata waktu itu. Sampai akhirnya aku nggak beraniin diri random gitu ngasih ke guru. Waktu itu ke guru prakarya sama guru olahraga waktu itu. Sama guru apa gitu lupa aku. Kayak tiba-tiba aku nulis di kertas, apa sih namanya teh? Binder. Kayak tiba-tiba istirahat, Pak, dikasih, udah ada pergi lagi. Kayak gitu dong, random banget kan, gak jelas. Terus respon si bapaknya waktu itu gimana, Kak? Waktu itu bapaknya ya baca, terus pas ketemu aku lagi senyum-senyum, aku juga Emang kalau boleh tahu isinya puisi tentang apa sih? tentang guru sih waktu itu. Tentang guru. Tentang guru. Kirain tentang hati. Iya. Belum galau waktu itu. Oh, pasti SD ya. Tapi udah bucin waktu kelas 3 SD. Tapi mah belum, Heng.
Arda cepet banget. Ya Allah. Bucin. Ngomong sama puisi, Arda itu lebih suka tipe puisi yang dimana sih? Apakah yang lebih ke budaya, tentang adat, atau lebih ke bucin? Lebih suka bikin puisi yang gimana sih? Sebenarnya Arda sering ke romantis gitu loh, Romantis gitu, ke bucin-bucin gitu. Cuman nah waktu kemarin lomba itu dikasihnya tuh kan asalnya tuh peraturannya tuh ya apa aja gitu kan. Cuman tiba-tiba ada aturan baru katanya harus tentang budaya. Nah, aku kayak sebenarnya udah ada kan sebelumnya ada puisi yang ada udah bikin, jadi nggak perlu ada bikin lagi. Cuman tiba-tiba kata Bu Yuli langsung ada aturan baru, jadi kayak aduh gimana nih, ini soalnya dari di luar zona nyaman Arda kan. Sampai akhirnya kan biasanya ada kalau bisa bikin puisi itu lumayan cepet kan, kayak 1 malam aja bisa jadi. Nah ini tuh karena mungkin di luar zona nyaman Arda kali ya, jadi 3 hari baru beres. Itu juga dibantu sama Bu Yuli. 3 hari baru cepet atuh. Lama loh itu. Kalau menurut Anda lama, kalau menurut Ica masih cepet banget. Kan Ica masih kurang suka puisi. Oh iya. Soalnya orangnya nggak puitis gitu, tapi suka yang bucin mah suka. Tapi udah punya pacar belum? Enggak sih. Oh. Ayo dong coba yang mau. Enggak mau. Ada punya pacar. Udah lah. Masa belum mah nggak percaya. Jangan dulu pacaran lah. Wah, katanya kelas 3 SD udah bucin-bucin. Itu mah ya udahlah bercanda Cinta doang. banyak. Arda ngomong-ngomong pengalaman tentang bikin puisi, ada gak sih kesan atau pengalaman yang tidak mungkin Arda lupain ketika bikin puisi? Entah itu puisinya dikasih ke orang yang Arda sayang, atau Arda ngungkapin lewat puisi, atau gimana? Pernah gak? Pernah sih, waktu itu bikin puisi buat mama. Buat mama. Yang nggak bisa bikin aku lupa itu waktu mama lihat reaksi mama sampai nangis ngeliat puisi aku. Iya semua. Saking terharunya mungkin kali ya, sama terharunya. Jadi puisi itu teh dibuat dengan sepenuh hati Arda ya? Iya. Mama. Kalau untuk puisi sendiri, Arda pernah bikin puisi lain nggak selain yang buat mama tadi? Ada sih, yang paling orang lain tahu mungkin I'm Diamond ya, yang terakhir kali. Emang pernah diposting? Pernah di YouTube aku. Oh pernah? Oh bisa dicek di YouTube? Sama YouTube Payes juga ada. Oh ada? Judulnya apa tadi? I'm Diamond. I'm Diamond. Jadi isi dari I'm Diamond itu apa sih, kalau boleh tahu? Menceritakan tentang sebuah keistimewaan perempuan sih, kayak berlian, sekalinya jatuh walaupun emang berharga, tapi sayang lah kalau misalnya sampai tergores kan ya. Gitu. Kalau boleh tahu, keadaan apa sih yang bisa menimbulkan imajinasi Arda sampai membuat puisi itu? Kayak mungkin aku ngelihat perempuan-perempuan sekarang tuh lebih ke gimana ya? Tidak menghargai. Tidak menghargai dirinya sendiri. Kayak mungkin dari perihal kecilnya, kayak apa ya? Banyak yang mungkin mengejar cowok sampai kayak lupa sama dirinya sendiri kayak gitu. Karena kan sejatinya perempuan itu jangan dikejar, jangan mengejar, jangan mencari kalau udah nggak dicari. Kalau untuk pesan di dalam puisi itu emang untuk perempuan-perempuan biar. Dan buat laki-laki juga jangan sampai ngerusak perempuan. Katanya buat laki-laki jangan sampai ngerusak perempuan. Yang di balik layar ini. Jangan sampai katanya. Terus kalau untuk puisi itu gimana sih tanggapan orang-orang ketika Arda membuat puisi itu? Apakah orang suka atau? Alhamdulillah sih banyak respon positif ya dari teman-teman, dari yang lain yang nontonnya juga. Cuman mungkin kebanyakan sekarang kalau nonton sesuatu tuh lebih kayak ya udah nonton aja karena asik, tapi nggak tahu maknanya apa gitu. Biasanya kayak gitu sih. Di dalamnya itu besar banget loh maknanya. Makanya guys katanya perhatikan makna di dalam puisi yang ada buat. Oh iya dah, kembali lagi ke lomba. Lomba kemarin lebih santai atau lebih deg-degan? Santai sih kalau lomba sekarang. Malahan kayak prosesnya tuh gak kerasa, tiba-tiba udah ada pengumuman aja di grup. Hari ini pengumuman, terus besoknya yang diumumin juaranya aku sama Aul kan selalu gitu kayak ini beneran aku yang juara? Ini gak salah nulis apa? Gimana sih respon Arda pas baca chat kan? Baca chat kalau Arda itu menang?
seneng banget lah, kayak aku langsung ngomong sama mama, aku juara 2 tahu. Oh iya kata mama. Kata mama gitu. Ada cerita-cerita? Enggak ada cerita-cerita. Langsung sujud syukur ya. Langsung sujud syukur katanya. Terus kalau misalnya boleh diulangi lagi nih lomba kemarin, kan Arda dapat juara 2 nih. Ada gak sih keinginan Arda ingin dapat juara 1? Kenapa sih? Ada sih, ada lah pastinya. Kayak tapi bersyukur aja walaupun gak dapat juara utama, tapi kan untuk mendapatkan juara 2 kan gak gampang juga kan. Ya. Terus hal apa sih yang mau Arda rubah? Kan tadi ada juga mau pasti dapat juara pertama. Terus hal apa yang mau Arda rubah? Kalau misalnya aku gini, kayaknya aku dapat deh juara 1. Sebenarnya dari editingnya kali ya, mohon maaf nih Pak hari ini. Kayaknya sebenarnya aku tuh pengen kayak di luar gitu loh, di luar tagnya tuh di luar, lebih kayak di alam, di alam, lebih mendalami juga akunya. Terus juga mungkin dari tagnya mungkin ya, aku juga belum puas sama diri aku sendiri waktu itu, sampai aku bilang sama Bu Yuli gak puas, aku mau ulang lagi, aku sampai chat gitu sama Bu Yuli. Tapi kata dia ya udah terlanjur, udah dikirim juga kan, ya udahlah nggak apa-apa, serahin aja sama Allah. Ternyata juara 2, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya, gak nyangka? Gak nyangka banget. Karena saat itu adanya gak puas gitu loh. Gak puas. Jadi kayak gak nyangka untuk juara 2 juga, kayak kaget aja. Kaget. Gak nyangka kalau kan ada gak puas. Jadi kalau misalnya dari pelajaran kemarin nih, berarti Arda itu harus bisa merasa puas lah untuk setiap usaha yang Arda lakuin. Iya pasti. Itu juga kan yang kemarin gak nyangka bisa dapat, ternyata dapat. Berarti ada juga harus lebih pede ke depannya. Terus ngomong-ngomong di puisi nih, apakah Arda ada keinginan untuk mendalami di bidang puisi? Mendalami sih ada lah, pasti sampai sekarang juga mau lebih baik lagi, malah lebih berkembang lagi. Oh, kalau sekarang setelah lomba kemarin nih, Arda bikin puisi yang lain nggak? Bikin, waktu itu pernah disempet dilombain lagi sama Bu Yuli, cuman kayaknya belum rezeki kali ya. Oh, jadi kalau kemarin kalau boleh tahu kemarin judul puisi yang Arda buat apa? Apa ya? Pintu kalau nggak salah. Pintu bucin. Ya, bucin. Emang makna di dalam puisi itu apa sih, Dok? Kayak suatu hubungan yang dia tuh pengen keluar dari si hubungan itu, yang dimana nggak sehat lah, toksik gitu loh hubungannya. Kayaknya Arda ini pengalaman banget ya sama bucin-bucin. Tapi enggak loh, sebenarnya kayak masalah percintaan aku tuh, masalah percintaan aku tuh nggak ada yang nggak ada yang terlalu menyakitkan gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa kayak pengen aja imajinasi aku tuh di luar itu gitu. Soalnya bucin itu apa sih namanya tuh? Apa? Dilakukan. Kalau misalnya remaja-remaja pastilah berhubungan dengan bucin-bucin. Ada sekarang punya pacar? Punya. Enggak. Yang dekat banyak. Ada banyak. Enggak banyak juga. Oh, enggak. Arda pernah belum menulis sebuah puisi untuk orang yang Arda suka atau orang yang Arda sayang? Pernah ya. Tapi bukan, sekarang konteksnya bucin dulu ya. Karena tadi kan mama. Sekarang ke orang yang Arda suka, pernah belum sih? Belum pernah sih. Belum pernah. Kalau misalnya Arda ngeliatin karya Arda ke orang yang Arda sayang, pernah? Pernah. Mungkin orang-orang yang pernah dekat sama aku biasanya tahu sih kalau aku suka puisi. Kayaknya orang-orang yang udah pernah deket sama Arda kayaknya tahu sih Arda suka puisi, dan kayaknya dia lebih ngepoin gitu loh. Biasanya kan seorang suka. Iya, saking. Kalau urusan saking katanya Arda itu suka saking nggak? Enggak sih. Nggak mungkin enggak ya. Suka sih, tapi ya nggak terlalu sering. Nggak ketang bohong. Nah, untuk lomba kemarin, Arda menemukan hal baru gak sih di lomba kemarin? Nemuin lah, yang lebih menonjolnya itu yaitu aku keluar dari zona nyaman aku. Kalau untuk di luarnya sendiri misalnya nih, kan Arda juga ada peserta-peserta lain. Nah, setelah Arda bisa lihat hasil video atau hasil puisi yang orang lain bisa, soalnya di
kan pas diposting di Instagram gitu. Nah, setelah Arda lihat postingan orang lain di lembah kemarin, Arda menemukan hal baru gak? Ataukah, oh ternyata emang gini tuh gini teh bagus. Kenapa sih aku gak gini? Ada, ya kayak yang tadi aku bilang, kayak lihat postingan yang lain, sekolah yang lain kayak mereka tuh lebih apa ya? Lebih niat, bukan lebih niat sih, kita juga niat, cuman lebih banget dalam gitu loh. Karena mungkin kita tuh miskomunikasi kali ya waktu itu tuh, karena aturannya juga ganti-ganti, jadi pusing gitu. Yang aku mungkin bakal yang memungkinkan yang akan ngebuat kita juara pertama tuh kalau misalnya kita lebih serius sama editing sama tag videonya kali ya waktu itu, mungkin kita bisa dapat juara 1. Karena nulis itu kalau misalnya diiyain mah aduh kalah sebenarnya. Kesenian ada, iya musiknya, bangunan apalagi mantap. Alat musik udah banyak, penari aduh bagus. Emang kemarin itu Arda itu diskomunikasi sama pihak itunya kali ya. Karena emang aku juga dapat kabar dari Bu itu kayak ada aturan ini ganti lagi kayak gitu-gitu sih. Jadi mungkin jadi kita juga pusing kali ya. Kayak katanya kan nggak boleh diedit kan, harusnya tuh kayak langsung aja pure gitu murni. Tapi aku ngelihat yang lain kok lebih banyak diedit, apalagi mereka lebih parah gitu, lebih niat. Editannya lebih banyak, lebih menonjol. Mungkin itu sih yang bikin kita jadi mundur juaranya. Terus dari lomba kemarin, makna apa sih yang Arda dapetin setelah mengikuti lomba kemarin? Makna bagi Arda misalnya, oh Arda itu harus ternyata proses tidak akan mengkhianati hasil. Kebalik. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Apa ya? Perjuangan dari misalnya dari perjuangan Arda atau dari waktu yang Arda luangkan untuk latihan. Iya sih, mungkin dari aku harus lebih fokus lagi. Jangan terus-terusan ada di zona nyaman aku kali ya. Maksudnya kayak nanti udah kita harus didorong untuk keluar dari zona nyaman, kita malah bingung sendiri gitu. Kayak kemarin kan aku harus disuruh bikin puisi yang di luar zona aku. Itu lama banget kan, aku harus nyesuaiinnya juga lama gitu. Makanya mungkin next time aku harus lebih belajar lagi aja di luar kebiasaan aku gitu. Iya. Proses kali. Kalau untuk prosesnya sendiri gimana sih, Dak? Proses kemarin sih santai banget sih. Aku kayak tiba-tiba udah pengumuman aja, soalnya nggak terlalu sering latihan dan nggak terlalu leha-leha juga. Jadi kalau misalnya hari ini nggak bisa, dari pihak sekolah tuh ada toleransi untuk ya udah nggak apa-apa next time aja gitu. Jadi akunya mungkin nggak dituntut untuk harus lo sekarang gitu. Jadi lebih ke nyaman ya, santai banget. Oh, terus kalau misalkan lomba online, terus kan kalau misalkan lomba offline itu tantangan Arda itu demam panggung nih, disaksikan banyak orang atau disaksikan juri-juri. Nah, kalau yang online kan pasti Arda lebih ke harus menyesuaikan dengan kameramen dan lain-lain misalnya. Apakah Arda kesulitan nggak? Waktu tag video itu karena mungkin orang-orangnya nggak banyak ya yang menangani aku tag video saat itu, nggak terlalu deg-degan sih. Mungkin lebih deg-degannya tuh karena dituntut untuk nggak dituntut tapi kayak lebih ayo loh harus memaksimalkan lagi, kayak lebih suaranya, mimik mukanya kayak gitu. Bu Yuli sama Pak Haris yang bikin aku deg-degan. Deg-degan. Bukan penonton tapi mereka. Soalnya kan mau menampilkan yang terbaik ya. Apalagi kan kemarin ternyata mendapatkan juara 2. Gak sia-sia kan perjuangannya. Ibu bapak tidak sia-sia, ternyata perjuangan bapak membuat Arda deg-degan. Nah, kalau untuk oh iya dah, kan Arda ini bisa gitu. Oh iya dah, kan Arda itu suka bikin puisi nih. Kalau misalnya sekarang sebagai penutup kita gimana sih kalau misalnya kita tantang Arda untuk buat puisi atau bacain puisi, bisa gak? Bacain puisi? Jangan baca tuh, bikin puisi kilat deh. Bisa gak? Question deh kayaknya. Question, oh boleh. Kata-kata biar
biar ada gambaran gitu. Mungkin ini terakhir nih, akhiran. Berapa menit sih? Udah berapa menit? 20. Baik. Dikit dong. Baik mana? Mungkin kata-kata kali ya buat kita semua supaya tidak putus asa dan belajar dari kesalahan aku. Kata-katanya gini. Gini. Bukalah mata dan melangkahlah dengan percaya karena Allah selalu bersama kita. Jadi kita itu harus bisa lebih membuka mata. Nah, bahwa Allah selalu sama kita gitu, dan melangkahlah karena apapun pasti akan terjadi kalau misalnya kita emang berdoa dan berusaha, apalagi udah menyangkut pautkan Tuhan di dalamnya. dalam banget. Aduh, Boleh tuh dibikin puisi. iya bener. Nanti bikin puisi ya. Kalau nanti udah dibikin puisi, bolehlah lihat. Oh iya. Siap. Oh iya, yang tadi kata Arda kan ada bikin puisi yang I'm Diamond. Itu Arda posting nggak sih? Posting udah di YouTube aku sama di YouTube Payes juga, soalnya kolaborasi musiknya sama Payes. Oh, sampai yes. Boleh nanti dicek. Boleh dong. Kalau Teteh minta dibuatin puisi, boleh? Boleh. Oh. Nanti kita tunggu puisi dari Arda katanya. Boleh? Siap. Boleh. Perlu waktu berapa hari? Tentang apa dulu? Tentang apa aja? Boleh yang mendeskripsikan Teteh, terus misalnya tentang apa aja boleh. Oke, siap. Nanti dikirim ya. Boleh. Nanti ditunggu. Kita tunggu puisi kiriman Arda. Siap. Oh, mungkin itu saja untuk santai sore kali ini. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama si cantik Arda. Jadi lain kali kita akan ngedatangin bintang tamu yang lainnya yang juga berprestasi. Jangan lupa like, komen tuh. Oh, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.